Ini dia yang punya 3 nih. Poligami itu mengatur dan membatasi dan solusi juga. Bang Abi, bini 3 enak gak? Enggak. Nah ini Bang Abi nih jagonya nih bahas ini. Nggak bisa adil, tapi kalau dibolehin istri pertama tetap. Kalau saya nggak mau. Tapi serius ini, Pak Montir istrinya Tapi 3. saya tuh lebih fokus di situ, di kata orang gini. Kalau mau sunnah harusnya melihat bahwa Nabi itu hanya dengan satu pasangannya ketika dia hidup dengan Khadijah. Itu pendalilan yang salah. Dan itu meruntuhkan segala macam bentuk pengambilan pendalilan. Nah, terus nih. Ayo Bahkan itu bisa dikategorikan perusak dalam bentuk syariat itu. Kalau Sebentar, biar saya mau lurusin dulu. Pak Montir benar istri 3 atau 2 atau 4? Iya. 3. Iya, betul. Masya Allah. CS2 ini. Tahu gua. Masya Allah. Karena Gimana tuh Bang bisa? Ini karena kasus atau memang keinginan Bang? Karena takut. Takut gimana tuh? Karena takut nggak bisa. Takut nggak bisa maksudnya? Karena takut nggak bisa lebih, jadi ya udahlah berusaha untuk itu kan. Gimana nggak paham saya? Karena takut nggak bisa lebih, jadi berusaha untuk itu gitu loh. Karena takut lebih, jadi berusaha untuk lebih gitu. Takut nggak bisa lebih. Nih aku putar-putar Bang Abi bahasanya tolonglah biar Bang keren. Abi. Bang Abi tolonglah. Itu bikin iri. Enggak lah. Itu bukan bikin iri gitu loh. Artinya memang didukung dengan pendalilan kan masalah kebaikan. Kan dalilnya banyak gitu, bukan hanya satu itu. Iya. Iya enggak? Enggak, tapi kalau saya balik lagi nih pertanyakan. Jadi karena keinginan atau karena kasus? Karena kasus yang satu kan dari tadi kita bahas terutama Cebi tadi bahas kalau apa namanya? Contoh yang satu nggak bisa, yang satu mandul, yang satu nggak bisa punya anak. Habis itu yang akhirnya yang pertama ngasih untuk yang kedua akhirnya bisa punya anak. Ini case by case atau keinginan? Bunyi syariat itu nggak menjelaskan harus keadaan yang mana kan, jadi pasti keinginan lah. Seperti bagaimana diluaskan oleh syariat aja. Iya. Gue perkuat juga ya Bang Abi ya. Dalam Al-Quran kan tadi udah gue jelaskan juga, ya kan. Ya. Menikahlah kamu dengan wanita yang kamu sukai. 1, 2, 3 atau 4. Nggak pakai satu. Bahasa kayak gitu lah, coba narasinya seperti itu. Nggak, dari lebih dua, pokoknya lebih dari 1. Dari 2, 3, 4. Nah iyalah. Ya. Kalau tidak baru 1. Kalau kamu takut berlaku adil, menikahlah 1 saja. Ya, gitu. gitu. Berarti kan di situ ada dasar keinginan juga. Iya dong, masa kalau Kalau nggak itu ada gue perkuat ya. malah nggak bisa dah. Masa orang nggak punya keinginan baru. Iya, berarti karena keinginan ya. Ya. Dalam Al-Quran pun juga dijelaskan. Karena syariatnya itu kan begitu. Itu syariat itu. Nggak bisa kita sembunyi bahwa itu bukan syariat gitu kan. Itu tuntunan gitu loh. Maka yang baik itu berusaha awalnya ya ke situ gitu loh. Jangan berusaha awalnya serendah-rendahnya pencapaian, jangan. Setiap orang harus punya usaha awalnya adalah ke yang terbaik. Yang terbaik adalah yang seperti bunyi ayat. Wah, ada yang ini di bawah nih. Nafsu doi dan dalilnya didekan. Oke, naik Bang. Kita Naik kelas ini Bang, Ya, kalau yang ya, kontra ya, nggak apa-apa. Keren. Itu betul. Jangan Abi hajar. enggak, memang saya juga gitu kadang-kadang. Maksudnya kalau ada keinginan saya dan tiba-tiba semesta mendukung, itu masya Allah, alhamdulillah. Tapi ya kan itu di situ kan. Nih, gini.
minum pakai tangan kanan dan sambil duduk, ya kan? Itu kita kenal ada dua hal. Yang pertama ada dalilnya, di mana Nabi melakukan itu, betul ya? Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian kesehatan, orang yang minum sambil duduk itu membantu air tadi atau minuman yang dia minum melewati 3 bagian usus dan segala macam yang penting di dalam. Oke ya? Dibanding orang yang berdiri, minumannya tidak melewati jalur terpenting ini. Nah, tetapi pertanyaan saya, kalau tujuan cita-cita setiap orang yang minum sambil duduk adalah biar kesehatannya jadi baik, apa yang dia dapat kira-kira? Pahala tadi dia dapat, atau dia hanya dapat kesehatannya saja, atau dia dapat kedua-duanya menurut teman-teman? Dapat dua-duanya. Tapi kalau narasinya gitu. Tapi saya mau nanya nih Bang, Abang hafiz Quran bukan? Sebentar. Oh, oke. Dalam Dapat dua-duanya, pengambilan dalil, dia hanya dapat kesehatannya saja. Dua-duanya Bang. Tidak, dia hanya dapat kesehatannya saja. Kenapa tuh? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oh, karena niatnya. Selesai. Karena niatnya. Ya, dalil itu kan seperti itu. Sampai selesainya ya, bukan cuma innamal a'malu binniyat, tapi sampai selesainya. Jika seseorang dia berhijrah karena ingin mendapatkan seorang wanita, maka hanya itu yang akan dia dapatkan. Tetapi seseorang ketika dia berhijrah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka dia akan mendapatkan segalanya, ridho dan juga apa yang dia inginkan, kan gitu ya, wanita yang dia inginkan. Maka ketika orang sudah tahu ada itu dari Nabi, perintah dari Nabi, maka dia bercita-cita mencapai mengikuti, maka dia dapatkan sunnahnya, pahala sunnahnya, dan dia mendapatkan mendapatkan kesehatannya. Tapi kalau dia hanya mengikuti, dia udah tahu juga padahal ada Nabi juga melakukan itu gitu ya, tapi dia, aku harus duduk supaya air masuk dengan baik, dalam posisi ini aku dapatkan kesehatan yang baik. Nah, dia hanya dapat itu, di sana dia nggak dapat tuh. Itu sisi pendalilan. Sehingga akan masalah kalau orang bilang bahwa harus tuh melihat dulu kan yang pertama itu begini, dan kemudian dengan Khadijah itu lebih lama, harusnya kan itu yang menjadi sunnahnya. Itu keliru gitu dalam positioning pengambilan dalil gitu. Itu maksudnya. Apalagi kalau kita berseru menakut-nakuti, padahal di situ saja sudah ada masalah. Tapi kalau semakin kita berseru terus-terusan nakut-nakuti, maka tidak memperbaiki keadaan itu. Iya, betul. Setuju. Tapi kalau saya ya Bang ya, tadi kenapa saya bilang saya lebih fokusin ke Khadijahnya. Memang kalau soal pendalilan, waktu dia menikahi Khadijah belum ada syariat, belum ada ini, belum ada itu. Tapi saya lebih fokusnya ke sini Bang. Ini jadi menyerang perempuan sih akhirnya. Tapi daripada saya punya 2 istri atau 3 istri, lebih bagus saya fokus ke ibadah saya, habis itu haji, habis itu umroh, bawa istri saya haji, habis itu bawa keluarga umroh, habis itu sekolah anak yang tinggi, habis itu kenyamanan hidup. Lebih bagus ke situ daripada menambah kalau bisa dibilang beban nih, menambah gitu loh. Saya sih lebih ke sana sih. Alasannya benar, tapi setiap orang juga punya alasan itu gitu kan. Tetapi betul. Tetapi keyakinannya bahwa punya lebih, yang kasih jaminan rizki yang untuk semua itu tadi kan Allah.
tidak mungkin diantaranya ada yang tidak dapat atau ada yang menjadi asbab jatuhnya rizki, rendahnya rizki buat seseorang, apalagi dengan tujuan yang baik. Maka itu tadi tujuannya oke gitu ya, benar, fokusnya benar gitu ya, tapi kurang tertata gitu loh, kurang terkonstruk gitu loh. Harusnya adalah pelajarannya dia berikan dulu, ya kayak di rumah dia bikin dulu pelajarannya, tauhid apa segala macam itu dibikin dulu, betul-betul bahwa dia yang mengajar. Jangan tadi dengan pengharapan itu, tapi itu dibiarkan juga ikut pengajiannya di luar gitu ya. Itu kan lebih bermasalah kalau menurut saya ya. Coba kita lihat baik-baik. Sedangkan pendalilan tadi, kenapa saya berani bilang bahwa itu tidak bisa dipakai untuk menjadi dalil bahwa sebaiknya harus begini dan begitu. Kita perhatikan ya, ketika ada sebuah hadis ya, ketika Ali bin Abi Thalib hendak menikah gitu ya, hendak menikah dengan setelah sudah menikah dengan siapa? Dengan Fatimah. Sayyidah Fatimah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah nggak mau. Tetapi apakah ini bisa dijadikan dalil bahwa berarti tidak boleh? Apakah itu bisa dijadikan pendalilan ketidakbolehannya? Tidak. Dan Ali bin Abi Thalib pun tidak kemudian menjadikan itu sebagai dalil untuk beliau. Kenapa? Karena dalam takhrij hadis tersebut kalau kita baca ya, karena yang mau diambil istri oleh Ali bin Abi Thalib pada masa itu adalah putri dari orang yang ayahnya adalah Abu Jahal. Jadi tidak mau Rasulullah itu Sayyidina Fatimah itu cemburu dengan orang yang ayahnya jelas-jelas memusuhi Rasulullah, kan begitu. Coba perhatikan itu. Terus setelah semuanya sudah meninggal, Ali bin Abi Thalib menikahlah dengan 8 wanita yang lain, dengan banyak anak yang lain. Kan begitu. Berarti itu yang di depan itu tadi tidak menjadi sisi pendalilan, karena itu khususonnya kepada orang yang mau diambil sebagai istri yang Rasulullah tidak mau menjadi pasti kecemburuan itu karena itu tadi, karena ini orang yang paling benci terhadap ayahnya, Sayyidah Fatimah, itu kurang lebih. Ya itu tadi, kan tadi balik lagi ke individu dan niat ya. Jadi itu kalau saya pribadi, saya masih banyak yang saya mau kejar Bebas dibanding kalau itu. Karena waduh, kan kita sama-sama punya 24 jam Bang, satu hari. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ya. Jadi iya. Itu kan kita bicara skala prioritas ya. Skala prioritas itu kan betul. Bisa kita itu, tapi nanti ketika eksekusi dari skala prioritas itu bisa tetap menjadi minus atau kekurangan kalau ada ruang-ruang yang masih dilonggarkan, tetapi bicaranya kita fokus ke yang ini, tapi ini dilonggarkan, harusnya ini kita yang ngisi, kan gitu. Itu ada ini timbangannya lagi, tapi kan terlalu spesifik untuk kita bicarakan gitu ya. Yang kita mau bicarakan ini bagaimana pengambilan pendalilan saja, sehingga karena itu yang bisa diduplikasi gitu kan, dari pengambilan pendalilan itu yang bisa kemudian diduplikasi karena kita bicara pada ruang-ruang publik gitu kan. Tuh. Nggak, tapi Masya Allah ya, yang kita bahas ini hukum perintilan, maksudnya hukum yang kecil-kecil. Sampai saya baru ngobrol sama Uni Rifa tadi, ini agak menarik nih. Tadi saya baru ngobrol sama Uni Rifa, baru chat tadi pagi. Sebentar saya buka chatnya. Jadi saya buka hadis Sunan Abu Daud 620. Apabila Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat,
Maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian beliau bertakbir dan kedua tangannya juga masih seperti itu, lalu beliau ruku. Dan apabila beliau hendak mengangkat tulang sulbinya atau tulang punggungnya, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud, namun beliau mengangkat kedua tangannya di setiap takbir yang beliau ucapkan sebelum ruku sampai selesai sholat. Itu hadis Abu Daud 620. Jadi, ya ini ya, maksudnya sampai perintilan. Tadi pagi saya baca hadis ini, oh rupanya Allahu Akbar, yang begitu kita lagi sholat tuh, tangannya tuh nggak, jadi Nabi Muhammad tuh melakukannya nggak lebih dari bahu, Bang. Sementara banyak teman yang saya lihat ya, itu orang sampai ke kuping, Bang. Orang-orang yang takbiratul ihram tidak lebih dari bahu itu barusan kemarin pengajiannya diusir sama orang-orang yang yang tiap harinya dia gosok kakinya biksu, terus kemudian dia jaga gereja, terus dia jaga Nah, juga gitu itu juga, Pak. dangdutan. Nah, gitu juga, Bang Abi. Bukan, maksudnya kita yang kita bahas di sini, kalau kita buka room muslim dan tiba-tiba semua muslim, yang kita bahas tuh ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu yang tambahan, yang untuk nambahin akidah kita, untuk membenarkan diri kita, untuk meluruskan diri kita, untuk ini, untuk itu. Sementara saya masih bingung, yang seberang tuh masih aja ngomongin Tuhan, Bang. Belum jelas Tuhannya siapa. Sampai sekarang yang barusan kita bahas soal poligami, nggak ada aturannya, Bang. Boleh sampai berapa ya? Nggak ada limitnya. Iya. Karena pameo yang berkembang di mereka juga lebih berat, lebih nyungsep lagi gitu loh. Meruntuhkan peradaban gitu kan. Nah, tapi yang saya bilang itu karena gini, kita ini kan kita lihat teman-teman ini kan ada baju gitu ya, ada baju dengan yayasan yang menurut saya sudah besar. Tapi keadaan yang nyata terjadi juga itu tadi saya bilang, ada satu kelompok yang dibanggakan menjadi meteor asli milik ini dan milik itu gitu ya. Dia kerjaannya cuci kaki biksu, terus kemudian jaga gereja, terus juga dia kemudian juga ini aku bicara serius gitu, karena sangat serius dan aku bahagia sebenarnya bicara ini. Kenapa? Karena dakwah itu lebih makin dikenal. Karena seperti dakwahnya Nabi yang ditolak gitu ya. Tetapi orang-orang yang makin bertanya-tanya, orang-orang yang berpikir itu dan kemudian mencari. Tambah lagi tuh dia punya kebiasaan itu menjaga dangdutan gitu loh. Nah, gitu juga kalau saya baby. Biar Bang Jibril tuh tahu juga bahwa saya ini juga penggoda yang cukup mumpuni. Ya, walaupun mah netral, tapi kan nggak boleh gitu lah. Tapi penggoda aja, tenang aja, aman. Boolcus apa? Ini ada yang nanya nih di Boolcus apa? Bang, aku masih bujang, halalkah aku menikahi istri orang cewek yang bilangnya ia sudah nggak mau sama suaminya? Cina Halal enak aja, masa halal enak aja. Rasulullah pernah bersabda itu bukan umatnya Nabi Muhammad yang merusak rumah tangga. Iya. Rumah tangga. Kita jawabnya juga Orang. langsung strike aja itu. Dan topik lah, jangan politron. Nih Bang host jomblo, Kiki jomblo juga. Jangan. Kalau Enggak, makanya tadi saya coba ganti topik dengan makanya tadi buruan kawin. Sunan Abu Daud 620 Iwan Filah itu dinarasikan oleh Muhammad bin Al-Musafa Al-Himsi, telah menceritakan kepada Bakiyah, telah menceritakan ke Azubaidi dari Az-Zuhri, dari Salim dari Abdullah bin Umar. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, itu enggak di atas bahu. Nah, jadi itu saya baru tahu, saya bukan baru tahu ya, maksudnya pernah baca ini tentang sholat ini itunya, tapi ya itu tadi
yang kita pelajari itu hal perintilan, bukan soal ketuhanan gitu loh. Jadi insya Allah. Salam Pak, apa hukumnya menikah non muslim? Haram. Itu jadi zina. Nggak boleh itu. Gimana tergantung niat nikahnya apa dulu dari laki-laki. Apa hukumnya menikah non muslim? Kalau laki-lakinya Islam, kalau nggak salah nih Bi ya, nanti koreksi ya. Kalau laki-lakinya Islam itu masih diperbolehkan, soalnya ada ayat dalam Al-Quran yang memperbolehkan, misalkan muslimnya laki-laki itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau muslimnya perempuan itu tidak diperbolehkan. Betul nggak seperti itu? Ada narasi dalam Al-Quran. Tadi ayat berapa ya? Kemarin juga habis dijelasin sama siapa kemarin aku ya. Ada. Kalau perempuan muslim nggak boleh, garis keras. Itu kalau saya sih nggak paham yang kayak gitu ya. Apa itu? Aku tadi nggak dengar. Gimana? Apa tadi? Perempuan itu loh yang laki-laki muslim bolehkah menikahi perempuan non muslim? Terus bagaimana dengan perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non muslim? Ada timbangannya. Boleh buat laki-laki, tapi timbangannya juga berat gitu loh. Banyak. Udah ada itu ulama banyak membicarakan hal itu. Kebolehannya tidak serta-merta gitu loh. Kebolehannya tidak serta-merta. Ini ada yang nanya nih, dia kayaknya beliau tampaknya memang mau memaksakan saya sebagai ini pelaku poligami. Beliau jawab Bang Jibril, kalau nikah 20 tahun tapi nggak bisa digauli, terus di mana solusi Anda? Dicerai apa dinikah? Cerai lah, ngapain lagi? Tunggu dulu, kan yang ditanya saya. Bang Oji itu begitu, dia pemakan peluru, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Palui Muslim? Saya Muslim Madiyah. Ini Madia. Waalaikumsalam Madya. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Madia jangan naik komal-komal oten. Ini Bang Madia spam naik komal-komal oten. Oh begitu langsung Bang ngomongnya. Nggak, tunggu sebentar. Oh begitu langsung nggak boleh Bang begitu. Ya, sebentar. Saya mau ini jawab dulu nih daripada Sampai nanti. ngomong ini Pak Kiki nggak boleh begitu Pak. Pak Palui sebentar ya. Saya Madiyah Sebentar. Pak, saya Madiyah. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Nggak apa-apa. Daripada ke scroll lagi chatnya, habis itu nanti Bang Akasa Jaya ini emosi. Jawab Bang Jibril, kalau nikah 20 tahun tapi nggak bisa digauli, terus di mana solusi Anda? Dicerai apa dinikah? Dia kayaknya mau memaksakan kasus saya itu harus poligami. Jadi gini, kalau saya punya istri nggak bisa dinikahin 20 tahun, itu nggak bisa digauli atau nggak bisa ini 20 tahun, itu alasannya apa dulu? Kalau alasannya biologis, berarti saya tahu kenapanya. Dan kalau saya tahu kenapanya dan saya tetap milih untuk menikahi, itu konsekuensi saya. Jadi ya saya nggak ceraiin sampai kapan-kapan pun, karena itu konsekuensinya. Jadi begitu saya menikahi beliau, saya udah tahu konsekuensinya. Nah, tapi kalau itu tiba-tiba terjadi di tengah-tengah, dan itu bukan salah dia, ya tetap saya nggak mau nikah lagi, karena itu udah konsekuensinya, itu udah jalannya. Memang saya tahu agama saya menawarkan solusi, bisa nikah lagi dan seterusnya, paham, tapi saya nggak mau. Gimana dong? Kan nggak cuma bisa di ini. Yang mau dibilang sama masnya di bawah itu, sekapir gitu ya. Hukum itu bukan. Apa itu? Hukum itu tetap. Apakah hanya sunnah? Apakah ada kesan pada satu waktu dia menjadi boleh saja, terus kemudian dia menjadi sunnah? Terus enggak, gini bang Montir. Kemudian dia bisa menjadi hukumnya menjadi haram kepada gini Bang Montir. Ya. Ini saya tadi analogiin tuh saya analogi ini satu nih dari tadi nih, gampang banget. Abang paham main bola kan, main sepak bola kan Bang? Ya, pemain bola saya.
Abang di sliding di dalam kotak penalti bang, abang dapat penalti nih. Ya, betul. Tapi di hati abang, ini kalau gue golin, ini sebenarnya gue di sliding tadi nggak sengaja. Gue tahu defendernya ini udah nggak enak lah, nggak fair lah. Iya nggak? Ya. Abang tinggal penalti nih, abang tahu, abang tinggal golin aja ini bisa skor menang. Ya. Tapi karena moral abang, karena ini, karena itu, abis itu abang tendang aja ke samping outin. Nggak ada masalah kan? Masalah. Loh, Masalah, Bang. masalahnya kenapa itu? Masalahnya tadi ketika mempresisikan contoh, abang sempat mention bahwa moral gitu ya. Bahwa itu moral yang terbaik. Padahal keliru kan? Itu tentu bukan moral yang terbaik. Kenapa? Karena ada berhadapan dengan dalil hadis. Di mana laki-laki yang paling baik adalah yang coba abang sambung. Yang nendang penalti masukin, golin. Iya. Karena peraturan. Jadi kita mesti ngegolin karena peraturan. Ya itu kan kita punya sesuatu gini, seperti ini, seperti. Tapi tadi kita punya pilihan kan, Bang? Punya pilihan kita. Punya pilihan itu. Gini loh, Bang Jibril kan kalau tadi mencontohkan dengan itu harusnya Bang Jibril tidak mention kata moral. Oh oke, saya hapus kata moral. Saya tarik nih, kata moralnya. Ketika itu Bang Jibril pakai, gitu ya, itu meruntuhkan kaidah syariat, gitu. Bukan. Ini saya lagi ngomongin penalti, Bang. Saya lagi ngomongin penalti. Walaupun itu penalti, artinya saya mau kasih tahu bahwa mempresisikannya dengan keadaan sepak bola itu menjadi tidak umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kearifannya bukan tendang dan outin gitu. Tetapi bisa aja Bang Jibril yang tidak mengambil penalti, orang lain tetap boleh mengambil penalti. Abang yang di-tackle, jadi abang yang mesti ngambil penalti. Bagaimana itu? Tidak ada aturan begitu. Tidak ada aturan harus aku yang... Gimana? Nggak bisa. Enggak, tapi maksudnya at the end of the day, di ujung harinya kan pilihan kita kan, betul nggak? Ya, itu sama dengan kita orang Islam gitu ya. Kita lagi berembuk ya, duduk santai berbicara tentang kaidah-kaidah pada kita, tapi kita khawatir omongan atau obrolan kita itu dicuri oten terus dijadikan masalah. Itu tidak mulia sekali kita ganti tema tadi itu dengan cara harapan karena itu. Karena apa? Dia tidak lebih baik dari kita. Kita jaminan bahwa Allah memberikan memberikan syariat ini. Karena apa? Karena memang manusia itu mampu dengan batasan yang telah diberikan. Tetapi melebihi dari batasan itu, tidak ada satu manusia pun yang mampu. Itu faedahnya. Jadi, kata positioning misalnya berbicara tentang adil, di masa hari ini, karena itu syariatnya, gitu kan, maka hari ini yang mampu adalah di batasan itu. Melebihi daripada itu kita yakini bahwa tidak ada satu orang pun yang berani katakan bahwa dia mampu. Itu maksudnya. Kita harus pede dengan itu syariat kita. Jangan sampai nanti gitu ya ada sesuatu yang disampaikan oleh Ta'adud itu dia bilang begini. Mereka memusuhiku padahal aku datang dari sisi Rabb mereka. Jika yang memerangiku adalah orang-orang kafir yang membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, maka aku tidak peduli. Tetapi ternyata yang memerangiku adalah para wanita muslimah, bahkan yang mirisnya para wanita yang rajin mengikuti pengajian, bahkan mirisnya juga didukung oleh suami-suami mereka.